Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman pecinta SECL, kali ini di channel DS Multipro kita akan sedikit mengupas atau mengurai bagaimana supaya pecinta SOCL bisa menggunakan SOCL semaksimal mungkin. Di sini kami akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk supaya SOCL yang konon katanya SOCL itu dia akan mengalami distorsi setelah diberi tegangan di atas 45 ACCT. Nah, di sini kita akan bahas bagaimana caranya supaya SOCL 504 mampu diberi tegangan 55 AC atau 65 AC dengan syarat dan kriteria spare partnya harus betul-betul OM. Baik teman-teman, kita lanjut untuk membahas gimana SOCL 504 supaya memiliki kriteria suara yang sangat diinginkan oleh masing-masing perakit. Tentunya bukan hanya perakit saja yang akan menikmati, untuk user yang menerima pesanan dari kita juga akan merasakan puas dengan kit sejuta umat ini. Monggo kita lihat tutorial cara 504 supaya mampu diberi tegangan 55 AC dan tidak mengalami suara yang kasar, serak, serta brek-brek dan sebagainya. Ayo kita lihat tutorial berikut ini. Di sini teman-teman kita sudah ada sampel SOCL 504 yang sudah dimodifikasi dari standar toko atau dari pabriknya atau dari si perakitnya. Ini SOCL 504 ini sengaja kami buat aktif untuk amplifier, sebuah amplifier aktif yang akan dipakai untuk SR. Jenis SR-nya di sini speakernya lumayan berat, dalam arti speaker bukan speaker abal-abal. Jadi kalau speaker abal-abal mungkin standar SOCL biasa aja mampu, cuma kadang-kadang juga dia pada tegangan tinggi dia tidak mengalami pemaksimalan suara. Nah, di sini pada driver 504 ini komponen jenis yang kita rubah di sini ini sebenarnya standar biasa, tapi cuma saya TEF agar tidak terlalu berisiko pada speaker. Tujuan dari TEF ini bukan hanya untuk menambah tenaga, konon katanya menambah tenaga, tapi lihat power supply-nya aja. Jika power supply-nya sama, dia tidak akan menambah tenaga pada TEF, sama dengan biasa, model biasa. Cuma tujuan dari TEF ini ada keinginan dari si perakit. Kita bahas dari yang pertama, TR driver untuk NPN dan PNP tetap memakai dari pabrikasi, tidak mengalami perubahan. Cuma di sini kita robah sedikit aja pada TR fast. TR fast yang tipe MJE 340 asli dari pabrik itu, jika kita memakai tegangan 45 ke atas, maka dia mengalami out of swap pada HFE-nya. Jadi dia akan mengalami kecacatan, dan sehingga dari basis
TR driver ini juga menerima hal yang cacat, sehingga suara yang dikeluarkan pada frekuensi rendah dia akan mengalami kecacatan. Nah, di sini kita ganti dengan NPN tipe 31 boleh, TIP 31 boleh, TIP 41 juga boleh. Diganti NPN C4793 juga boleh. Jadi meskipun kita ganti dengan TR yang besar pun dia tidak apa-apa. Seperti tipe C 3858 itu juga tidak apa-apa. Atau merek punyanya Toshiba seperti 2SC 5200 itu pun juga tidak apa-apa. Jadi cuma kita kalau pakai yang besar mubatir, kita pakai yang simpel-simpel aja, NPN jenis C4793 itu sudah lumayan untuk pendrive frekuensi rendah pada tegangan tinggi. Kalau ini masih memakai MJE 340, maka suara yang akan dihasilkan pada frekuensi 35 Hz atau alias 70 Hz ke bawah dia akan mengalami kecacatan. Nah, di sini kita ganti ini aja. Ganti TR fase-nya kita ganti dengan tipe yang lebih besar, maka dia akan mengalami kemaksimalan pada out dari tenaga RMS yang dikeluarkan oleh driver ini. Oke, teman-teman. Selain itu, di sini mengapa saya rubah TEV atau di TEV, padahal cuma yang di drive TR-nya ada 4 set, NPN 4 set, PNP 4 set. Seharusnya dengan metode biasa pun tanpa di TEV itu akan aman, masih mampu kit ini. Cuma dari kami di TEV di sini tujuannya, jika di TEV sewaktu kita on kan driver ini pada basis TEV-nya dia tidak mengalami tegangan jika inputnya kecil, sehingga sangat memperkecil terjadinya bunyi jeduk waktu mematikan atau menghidupkan amplifier. Tujuannya hanya itu. Kalau dengan tenaga yang sangat kecil ini, maksudnya dengan TR yang masih di bawah 5 set, dia akan tetap mampu meskipun tanpa di TEV. Nah, tujuan TEV dari ini hanya untuk supaya bias dari driver ini tidak bekerja waktu sinyal tidak ada. Tujuannya itu ya. Jadi bukan tujuan menambah tenaga. Jadi bisa dibandingkan nanti untuk teman-teman penyita SOCL, jika tanpa di TEV, kita on-kan amplifier dalam keadaan volume mentok, meskipun tanpa input, maka speaker akan mengalami pengisian daya. Ada out dari amplifier mengalir ke speaker, sehingga terjadilah bunyi jeduk waktu mengaktifkan atau bunyi jeduk juga waktu meng-off-kan amplifier. Nah, di sini teman-teman demikian. Jadi di sini juga ada tambahan opsi untuk 45 tegangan 45 AC sampai 55 AC. TR R yang kita pasang di sini sebagai penggantinya R mikron, kita pasang dari nilai minim 80 atau 78 ohm sampai 120 ohm untuk tegangan 45 sampai 55. Jika tegangannya sekitar 65 AC CT, maka R ini kita robah menyesuaikan dengan nanti kita tes biasnya untuk masing-masing TR antara NPN dan PNP. Jadi
kita buat bias final ini tetap di tegangan 0,4 volt sampai 0,43 volt. Jadi bekerjanya di sekitar itu. Jangan sampai 5 dan jangan di bawahnya 4. Karena kalau di bawahnya 4, dia akan serak ketika volume kecil. Dan kalau di atasnya 5, dia akan terlalu panas jika volumenya besar. Mungkin itu yang dapat gambaran dari kami untuk teman-teman pecinta SOCL yang masih pemula. Dan yang sudah senior-senior, mohon dikoreksi atau diabaikan aja. Kita tunggu hasil review dengan tegangan 55 AC pada 15 ampere ini. Untuk speaker 15 in JBL Neo, 14 in JBL, dan Twitter 1 in 2 kali. Isinya di dalam, nanti saya akan fotokan speakernya seperti apa ya setelah di luar. Oke teman-teman, kita saksikan gimana suara dari hasil modifikasi standar ini. Jika memang masih mengalami kekurangan, kita akan rombak lagi. Kita lihat apakah si owner sudah puas dengan perombakan demikian. Karena yang jelas pemilik dari audio ini, sound ini, mereka sudah memiliki build up bermacam-macam. Jadi dia mengingini SOCL mampu untuk menarik JBL tipe selenium dan tipe magnet neodymium. Oke teman-teman, kita simak suaranya seperti apa. Kita nyimak berikut ini. Ini perlu juga pada. Kita lebih apa nih? Saya baru ini ikut pada bulan dulu. Mungkin ikut pada bunyi.